Apakah kamu sudah mendengar tentang insiden seluncuran air? Acara khusus muslim yang sedang berlangsung di Texas? Nah, kalau kamu belum dengar, kamu harus tahu. Karena ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana kamu melawan penguasaan oleh kelompok Islamis. Siapapun yang mempelajari peta, tahu bahwa para Islamis telah memilih Texas sebagai basis utama mereka. Tempat di mana mereka ingin melihat apakah mereka bisa menguasai negara bagian ini, sehingga mereka bisa menguasai seluruh Amerika. Dan mereka terus-menerus makin nekat dengan membangun kota-kota yang hanya untuk Muslim. Tapi jelas, banyak orang yang sebenarnya tidak senang dengan hal ini. Insiden terbaru yang mereka coba lakukan adalah acara khusus Muslim ini. Dan saya berharap bisa mengatakan bahwa saya melebih-lebihkan, tapi tidak. Sebuah acara khusus Muslim untuk perayaan Idul Fitri di taman air dalam ruangan. Benar-benar acara khusus Muslim. Dan tebak apa? Orang Amerika tidak terlalu menyukai hal ini. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sebuah kota di Texas Utara membatalkan sebuah acara besar privat yang telah mereka rencanakan di taman air dalam ruangan. Dan ini terjadi setelah gubernur ikut campur, mengancam akan menarik lebih dari $500,000 dana. Gubernur mengklaim acara tersebut diiklankan hanya untuk Muslim. Dan izinkan saya menunjukkan beberapa hal kepada Anda. Jadi ini adalah selebaran yang kami temukan di situs media sosial Epic Waters untuk acara yang direncanakan yang akan diadakan pada tanggal 1 Juni. Taman air dalam ruangan ini dimiliki oleh kota Grand Prairie. Tempat ini dikelola oleh pihak ketiga. Di bagian paling bawah tertulis, kutipan, datang dan rayakan Idul Fitri bersama komunitas Muslim DFW. Idul Fitri, jika Anda belum tahu, adalah salah satu dari 2 festival utama tahunan dalam Islam. Di sana juga tercantum aturan berpakaian sopan. Tapi kemudian kami juga menemukan selebaran lain yang beredar di media sosial. Dan yang satu ini tertulis hanya untuk Muslim di 2 tempat. Sekali lagi, ingat, itu adalah masalah secara hukum. Sungguh luar biasa betapa cepatnya para Islamis akan mundur ketika pendanaan mereka dicabut. Bagian kanan atas dan juga di bawah sana, di bagian bawah. Nah, sekarang Gubernur Greg Abbott mengirim surat kepada Wali Kota Ron Johnson yang menyatakan bahwa para penyelenggara menghapus frasa hanya untuk Muslim dan kemudian mengubahnya dalam upaya untuk menjadi lebih ramah. Dia mengatakan Gubernur menyebutnya diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Hak Sipil Negara Bagian dan Federal. Dia mengatakan, seperti yang saya sebutkan, dia mengancam akan menarik lebih dari $500,000 dana dari Grand Prairie jika kota tersebut tidak membatalkan acara itu. Dan malam ini kami telah mengetahui bahwa acara tersebut tidak lagi berlangsung. Itu adalah kemenangan, teman-teman. Kita selalu membicarakan bagaimana cara melawan Islamisasi. Nah, langkah pertama adalah memiliki orang-orang normal yang berkuasa, yang menyadari ketika mereka mencoba melakukan sesuatu untuk mengambil alih. Kebebasan beragama itu rumit. Kamu selalu ingin membiarkan orang berkumpul dan melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Tapi ketika itu sebenarnya bukan hanya tentang agama, melainkan tentang pengambil alihan oleh kelompok Islam, seperti misalnya kompleks baru yang sedang mereka bangun, kota syariah berikutnya di pedesaan Texas. Kamu harus melakukan sesuatu tentang itu. Sebuah mercusuar persatuan dan pembelajaran di jantung Katy, Texas. Al-Huda Islamic Center, yang terletak di lanskap tenang di barat laut KD. Proyek ini bukan hanya unik dan patut dicontoh, tetapi juga menjadi bukti kemandirian dan keberlanjutan. Oke. Jadi, itu adalah kota muslim lain yang sedang mereka coba bangun di Texas. Selain itu, semua orang fokus pada yang lain. Sekali lagi, banyak orang yang tidak senang dengan acara ini. Mereka tidak senang, dan jangan salah soal itu. Pada akhirnya, kamu tidak bisa mengklaim kebebasan beragama, tapi secara harfiah, melarang siapapun untuk mengakses acara kamu. Bagaimana bisa sebuah acara khusus Muslim bisa diadakan di Taman Air Grand Prairie, Texas, yang dimiliki oleh kota Grand Prairie, disubsidi oleh pajak penjualan 1/4 sen, tapi hanya untuk Muslim? Ini pasti ilegal. Mungkin kita akan segera mengetahuinya, tapi coba lihat ini sementara itu. Hanya untuk Muslim tertulis di undangannya. Mereka memberitahumu apa yang harus dipakai. Kamu harus berpakaian sopan. Lihatlah pakaian renang yang mereka ingin wanita dan bahkan anak perempuan kecil pakai. Kenapa? Apakah karena kamu akan menyalahkan mereka jika mereka tidak berpakaian seperti ini? Jika mereka membuat pria tergoda, apakah itu alasan kamu melakukan ini? Jika ini adalah acara Kristen konservatif, pertama-tama, jika ini hanya untuk orang Kristen konservatif atau hanya untuk orang Kristen, wow, kepala mereka pasti akan meledak.
Tapi yang kedua, jika ini adalah acara khusus orang Kristen dan kami menunjukkan pakaian renang persis yang harus dikenakan atau diperagakan wanita, atau mereka tidak akan diizinkan masuk. Dan kami memberitahu orang-orang karena ini benar-benar salah satu hal yang mereka katakan kepada orang-orang. Anda diharapkan untuk menjaga etika Islam dengan menundukkan pandangan sepanjang hari. Ternyata, Anda harus menunduk dan merasa malu saat berjalan. Bisakah Anda bayangkan jika hal yang sama persis terjadi di acara khusus Kristen? Bagaimana reaksi mereka? Kenapa? Di mana kaum kiri? Di mana kaum kiri yang mengatakan bahwa ini seperti The Stepford Wives? Di mana kaum kiri yang mengatakan ini seperti The Handmaid's Tale? Karena ini benar-benar seperti The Handmaid's Tale. Lihat. Secara pribadi, saya merasa kesulitan dengan hal ini. Karena menurut saya, ya tidak apa-apa jika orang-orang mengadakan acara yang hanya untuk kelompok mereka sendiri kan. Jadi misalnya jika kamu punya acara ortodoks atau acara Kristen, tidak apa-apa jika orang-orang memutuskan bahwa mereka ingin dikelilingi oleh komunitas mereka sendiri. Masalahnya di sini, dan alasan kenapa saya punya masalah dengan hal ini, bukan karena saya tidak berpikir bahwa Muslim tidak boleh melakukan kegiatan khusus Muslim. Pertama, menurut saya seharusnya itu disubsidi. Tapi yang kedua, ini adalah bagian dari rencana pengambil alihan. Jadi ini mirip seperti KGB di Rusia mengadakan acara khusus KGB di Amerika. Begitulah cara saya melihatnya. Ini bukan soal agama. Ini bukan soal komunitas. Ini memang bagian dari cara mereka melakukannya. Mari kita tunjukkan dominasi kita semakin lama semakin besar, dan lihat sejauh mana kita bisa lolos. Biasanya, mereka lebih cerdas dari ini. Biasanya, mereka berhasil untuk tidak menuliskan hal-hal seperti pakaian sopan saja, supaya tetap sesuai hukum sehingga tidak ada yang mengutuk mereka atas nama kebebasan beragama. Itulah yang telah diajarkan kepada mereka. Dorong saja isu kebebasan beragama. Dorong saja isu kebebasan beragama. Kamu bisa lolos dengan itu. Kamu bisa lolos kalau memastikan untuk memberitakan kisahnya dengan benar. Jadi mereka membuat kesalahan dengan melakukan ini. Dan syukurlah kepada Greg Abbott, yang benar-benar menyadari hal ini dan menarik kembali pendanaannya. Tapi sekali lagi, inilah yang mereka lakukan. Dan memang harus dilihat seperti itu. Kita tidak bisa melihat ini sebagai pertanyaan, apakah orang seharusnya diberi kebebasan beragama? Kita harus melihat ini sebagai pertanyaan taktis. Apakah sebuah tentara akan membiarkan musuh mereka bercokol dan mengambil alih beberapa lokasi di dalam kota mereka sendiri? Saya rasa jawabannya adalah tidak. Suka seluncuran air karena kita punya beberapa berita. Saya yakin kami akan menutup acara Taman Air Khusus Muslim itu dengan, kamu tahu, sedikit bantuan dari Gubernur Texas, Greg Abbott tentu saja. Biar aku jelaskan kalau kamu ketinggalan. Aku harap kamu tidak ketinggalan, karena seluruh internet membicarakannya kemarin. Beberapa hari yang lalu, aku yang membongkar cerita ini. Sebuah kelompok Islam, dan aku masih mencoba mencari tahu siapa perempuan yang bertanggung jawab atas acara ini, apa afiliasinya, kenapa dia melakukannya, siapa yang membantunya. Tapi ada sebuah kelompok Islam yang mengadakan acara Idul Fitri tertutup. Ini adalah acara Hari Raya Muslim di sebuah taman air di Grand Prairie, Texas. Jadi pada dasarnya, kalau dilihat sekilas, kamu mungkin berpikir, oh oke, keren, nggak masalah. Kelompok-kelompok bisa menyewa tempat dan melakukan itu, kecuali di sini. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka mengiklankan acara khusus Muslim, yang sebenarnya adalah diskriminasi agama. Kamu tidak boleh melakukan itu. Jadi kalau itu ditambah lagi, itu menjadi sangat keterlaluan. Taman air itu namanya Epic Waters, yang sekali lagi, aku harus terus memberitahu orang-orang tidak ada hubungannya dengan East Plano Islamic Center dan semua hal tentang Epic City itu. Kebetulan saja namanya Epic Waters. Aku cuma mencoba menenangkannya sebentar dengan berkata, maaf, itu cukup memalukan. Teman-teman, ini hal yang menurutku benar-benar menarik. Tidak ada yang akan peduli tentang ini. Tidak ada yang akan peduli tentang acara yang hanya untuk Muslim sebelum ini. Tapi sekarang, karena sudah banyak orang yang akhirnya menyuarakan soal pengambil alihan Islam, orang-orang mulai melihat ini apa adanya. Itulah penghubungnya. Itulah yang membuat acara ini begitu menarik. Lupakan semua hal lainnya. Oke, lupakan soal legalitas dan diskriminasi agama. Mari kita jujur saja. Tidak ada dari kita yang benar-benar tertarik untuk datang ke acara itu. Tapi semua orang di Texas semakin banyak mendengar tentang ini. Dan aku sangat bersyukur karena ada orang-orang di internet yang membicarakan hal ini. Tentang fakta bahwa Texas adalah pusat dari pengambil alihan ini. Bahwa ketika mereka melihat acara khusus Muslim, mereka bisa langsung melihat maksud di baliknya. Mata mereka terbuka lebar. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekedar acara yang tak dipedulikan siapapun. Ini disengaja.
Sekarang, ingat, secara hukum, mereka tidak diizinkan melakukan ini. Dan ini adalah pelanggaran hak sipil, seperti yang akan dijelaskan oleh panduan ini kepada kita. Fasilitas milik pemerintah. Kota Grand Prairie mengoperasikan Epic Waters yang merupakan taman air dalam ruangan yang besar. Tempat ini dikelola oleh pihak swasta. Tempat ini bisa disewa untuk acara. Hal yang membuat semua orang heboh adalah kenyataan bahwa ini adalah acara eksklusif untuk Muslim. Dan saya mengetahui bahwa ini adalah acara tahunan ketiga. Saya belum pernah mendengar tentang 2 acara sebelumnya. Tapi saya pikir ini adalah pelanggaran hak sipil yang sangat serius yang sedang terjadi di sini. Undang-Undang Hak Sipil Amerika Serikat bagian 2 mengatur hal itu. Jika Anda mengoperasikan tempat yang terbuka untuk umum, baik itu restoran, hotel, atau tempat hiburan seperti Epic Waters, Anda tidak diperbolehkan mengecualikan orang berdasarkan ras, agama, dan sebagainya. Dan saya pikir orang-orang di sini sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Benar, itulah yang membuat cerita ini begitu menarik. Sekali lagi, tidak ada yang peduli dengan acara sebenarnya. Tapi kenyataannya orang-orang melihat bahwa inilah yang sudah kami katakan. Ini adalah pengambil alihan. Apakah ini masalah hak sipil? Ya, mungkin. Haruskah mereka tidak diizinkan melakukannya? Ya, mungkin. Tidak ada yang akan peduli kecuali karena sekarang mereka tahu. Sekarang mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dan inilah perlawanan yang sudah kami bicarakan. Tidak ada lagi hal seperti ini. Kami akan memberantasnya sampai ke akar. Kami tidak akan membiarkan apa yang terjadi di Eropa terjadi di Amerika. Dan itu dimulai dengan mengatakan tidak pada acara-acara seperti ini. Karena mereka mengambil apa saja yang mereka bisa. Para Islamis ini datang dan mengambil apa saja yang mereka bisa. Dan menjadi tanggung jawab masyarakat dan para gubernur untuk mengatakan, tidak, disinilah kita hentikan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.